Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kesehatan di kala corona ini sedang melanda. Adapun kelompok kami di sini akan menyampaikan materi tentang virus rubella. Kami dari sekolah SMK BSC Jatinangor, kelas 10 Farmasi. Adapun nama saya Aulia Putri. Saya di sini sebagai moderator dan saya akan menyampaikan materi tentang pencegahan dan pengobatan virus rubella. Adapun anggota kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Giza Oktora akan menjelaskan tentang penyebabnya dari virus rubella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela Nurmala. Di sini saya akan menyampaikan tentang ciri-ciri orang yang terkena rubella secara fisik dan gejala-gejalanya. Perkenalkan, nama saya Faisal Putra Gunawan. Rubella atau campak Jerman adalah penyakit yang disebabkan suatu virus RNA dari golongan togavirus. Penyakit ini relatif tidak berbahaya dengan morbiditas dan mortalitas yang rendah pada manusia normal. Tetapi jika infeksi didapat saat kehamilan dapat menyebabkan gangguan pada pembentukan organ dan mengakibatkan kecacatan. Ini contoh bercak merah pada rubella. Penyebab rubella atau campak Jerman ini bekerja dengan aktif selama masa kehamilan. Akibat yang paling penting diingat adalah keguguran, lahir mati, kelainan janin, dan aborsi terapeutik yang terjadi jika infeksi rubella ini muncul pada awal kehamilan, khususnya trimester pertama. Apabila seorang wanita terinfeksi rubella selama trimester pertama, ia memiliki kemungkinan kurang lebih 52% melahirkan bayi dengan sindrom rubella congenital atau CRS, congenital rubella syndrome. Bagian-bagian rubella virus: 1. Glikoprotein, kedua icosahedral nuclear subcapsid, ketiga RNA, keempat epithelial membran. Definisi rubella dibagi menjadi 3. Ke-1 viral infection, kedua akut, ketiga menyebar melalui droplet. Ciri-ciri virus rubella. Virus rubella memiliki 3 protein struktural utama, yaitu 2 glikoprotein pilaf E1 dan E2 dan 1 protein nukleokapsid. Secara morfologi, virus rubella berbentuk bulat atau sferis dengan diameter 60-70 mm dan memiliki inti atau core nukleoprotein padat dikelilingi 2 lapis lipid yang mengandung glikoprotein E1 dan E2. Janin dengan ciri CRS sering kali mengalami retrasi pertumbuhan intrauterine tanpa central. Infeksi rubella yang terjadi pada usia kehamilan lebih dari 12 minggu jarang menyebabkan kelainan. Angka tersebut akan meningkatkan menjadi 85% jika ibu terinfeksi rubella pada usia kehamilan kurang dari 8 minggu. Kelainan CRS yang penting sering muncul adalah glaukoma, mikrocephalus, dan kelainan lain termasuk kelainan pada mata, telinga, jantung, otak, dan sistem saraf pusat. Virus rubella berasal dari virus rubella yang menyebar melalui pernapasan. Prosesnya yaitu ketika si pengidap virus rubella bersin dan batuk, dan air liurnya itu terkena orang-orang yang berada di sekitarnya, sehingga orang lain pun terkena virus rubella itu. Selain itu, penyebabnya juga bisa berasal dari makanan atau minuman bekas dari si pengidap rubella, dan bisa juga dari benda bekas dari si pengidap rubella tersebut. Struktur dari virus rubella terdiri dari lapisan glikoprotein, lemak, dan dengan inti RNA virus rubella yang terdiri dari 2 submit besar. Yang pertama berkaitan dengan envelop, dan yang kedua
berkaitan dengan NUC protein care. Klarifikasi virus rubella. Tidak berperingkat disebut virus, alam disebut riboviria, kerajaan disebut orthonavirae, kelas disebut Alsuviricates, memesen disebut Heveliviera, keluarga disebut Matonaviridae, marga disebut virus rubi, dan jenis disebut rubivirus rubella. Masa inukbasi pengidap rubella berlangsung 1 atau 2 minggu sebelum timbulnya ruam sampai sekitar 1-2 minggu setelah ruam menghilang. Orang yang terinfeksi dapat menularkan penyakitnya sebelum orang tersebut mengalami. Di era sekarang, penyakit rubella sudah jarang sekali ditemui, kecuali jika seseorang tidak mendapatkan vaksinasi. Ibu hamil menjadi orang yang paling beresiko terinfeksi rubella. Anak-anak yang mengidap rubella umumnya mengalami gejala yang lebih ringan dibandingkan pengidap yang sudah berusia dewasa. Penyakit ini memakan waktu 14 hingga 21 hari sejak terjadinya pajanan hingga timbulnya gejala. Berikut ini beberapa gejala umum rubella yang terjadi. Dimulai dari ruam, dan kemudian menyebar, nyeri tenggorokan, demam ringan, dan sakit kepala. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya pengobatan rubella ini. Jadi secara umum, infeksi rubella yang masih ringan ini masih bisa pengobatannya dilakukan di dalam rumah untuk mengurangi gejala-gejalanya. Jadi tidak perlu perawatan medis secara khusus. Nah, adapun yang bisa kita lakukan dalam rumah, yang pertama, mengonsumsi obat penurun demam yang tujuannya ini untuk menurunkan suhu tubuh dan meredakan rasa nyeri pada sendi. Yang kedua, istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup ini memang diwajibkan ya, agar tubuh kita ini tidak terserang oleh virus. Ketiga, meminum air hangat yang dicampur dengan madu dan lemon. Yang keempat, meminum air putih yang banyak agar tidak terjadi dehidrasi. Nah, adapun pencegahan rubella yang paling utama, yang paling terbaik adalah dengan memberi vaksinasi sesuai dengan jadwal imunisasi yang sudah disediakan oleh pemerintah. Pemberian vaksin MMR atau mumps morbillium rubella ini bukan hanya untuk pencegahan rubella saja, tapi ada fungsinya untuk mencegah penyakit campak atau beneran. Nah, lebih dari 90% yang sudah diberikan vaksin ini akan kebal dari serangan virus. Nah, imunisasi MMR ini dilakukan 2 kali. Yang pertama pada usia 15 bulan dan yang kedua pada usia 2 tahun. Nah, yang belum vaksin ini dapat diberikan kapan saja. Jadi segeralah vaksin, jangan termakan hoaks bahwa vaksin ini dapat menyebabkan autis. Wanita yang sedang merencanakan kehamilannya dianjurkan untuk menjalani tes darah. Nah, jika hasil tes darah ini menunjukkan tidak ada kekebalannya terhadap rubella, vaksin MMR ini setidaknya 1 bulan kemudian baru boleh hamil lagi. Jadi harus divaksin dulu 1 bulan kemudian baru boleh hamil. Nah, jika terdapat kontak dengan penderita rubella atau curiga bahwa kita ini terkena rubella, wanita hamil ini perlu sesegera mungkin ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjutnya. Penyakit rubella juga bisa kita cegah dengan menerapkan beberapa kebiasaan di dalam hidup kita. Yang pertama, rutin mandi dan cuci tangan memakai sabun yang bersih. Yang ketiga, menghindari kontak dengan pengidap rubella karena virus rubella ini gampang menyebarnya. Jadi sebisa mungkin kita hindari kontak dengan yang terkena rubella ini. Yang ketiga, isolasikan pengidap rubella ke ruangan terpisah yang jauh dari anggota keluarganya. Sama kayak virus corona ya, jadi harus diisolasikan nih orang yang terkena penyakit rubella ini. Nah, lalu kapan kita harus ke dokternya? Nah, ketika kita sudah mengalami gejala yang mengindikasikan tanda kalau kita itu terkena rubella, ya ciri-ciri umumnya seluruh tubuh akan merasakan panas. Yang kedua, matanya akan merah. Yang ketiga, pembesaran kelenjar getah bening di leher. Nah, yang keempat, pilek. Lalu yang kelima, ada ruang-ruang merah di kulit kita. Nah, kalau sudah ada ciri-ciri
seperti ini, segera hubungi dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nah, penanganan yang tepat dapat meminimalisir akibat. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, sehingga pengobatan bisa dilakukan dengan cepat.